legenda kerajaan gaib Pulau Mas Indramayu, hingga pertarungan Raja Jin Sakti dan Raden Arya Wiralodra. Kali ini terdapat legenda kerajaan gaib Pulau Mas Indramayu berawal dari pertarungan Raja Jin Sakti Mandraguna dan Raden Arya Wiralodra. Terdapat banyak sekali kerajaan gaib di Indonesia dengan kisah dan ciri khas yang berbeda-beda. Salah satu kerajaan gaib Pulau Mas. Pulau Mas ini merupakan salah satu tempat terkenal di Indramayu karena berbagai legenda menarik di dalamnya. Kerajaan gaib Pulau Mas ini terletak di Kampung Pulau Mas, Desa Cantigiwetan, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Di tempat ini terdapat sebuah rawa, namun jika dilihat oleh seseorang yang memiliki indera keenam, akan nampak sebuah kerajaan yang dibangun dari emas murni. Kerajaan Pulau Mas dipimpin oleh seorang Raja Jin yang sangat sakti bernama Raden Werdinata. Ia didampingi oleh Mahapati Jongkara dan Panglima Kalasrenggi dalam menjalankan pemerintahannya. Terkenal sangat sakti di antara Raja Jin lainnya, Raden Werdinata menguasai dua wilayah alam gaib, yaitu di kawasan bumi dan di bawah laut. Kisah legenda kerajaan gaib Pulau Mas berawal dari kisah seorang Raden Arya Wiralodra yang mengembara ditemani oleh Kitinggil. Raden Arya Wiralodra dan Kitinggil berasal dari wilayah Jawa Tengah dengan mengemban tugas untuk membabat hutan di sekitar Sungai Cimanuk dan mendirikan sebuah kerajaan. Singkat cerita, setelah menemukan letak dari kerajaan yang akan dibangun, Raden Arya Wiralodra pun langsung membuka lahan untuk mendirikan sebuah kerajaan. Wilayah yang dipilih tersebut merupakan sebuah hutan belantara yang sangat angker dan dihuni oleh beberapa penguasa dari alam gaib. Salah satunya yaitu Raden Werdinata. Melihat tingkah laku Raden Wiralodra yang membabat hutan itu, seluruh Raja Jin di wilayah tersebut murka termasuk Raden Werdinata. Pasalnya mereka merasa tempatnya dirusak oleh Raden Wiralodra dan tidak meminta izin terlebih dahulu kepada mereka. Akhirnya para Raja Jin pun memerintahkan pasukannya untuk menghentikan Raden Arya Wiralodra. Namun usaha itu sia-sia karena Raden Arya Wiralodra salah satu seorang yang sangat sakti yang pusaka andalannya yaitu Cakra Udaksana. Tentu saja tidak akan mudah untuk dikalahkan. Setelah para pasukan beserta Panglima Jin itu dilumpuhkan, akhirnya para Raja Jin pun langsung turun tangan untuk melawan Raden Arya Wiralodra dan Kitinggil. Namun usaha itu gagal. Satu persatu Raja Jin pun dikalahkan oleh Raden Arya Wiralodra dan hanya Raja Jin Werdinata yang tersisa. Pertarungan antara mereka pun terjadi. Di tengah pertarungan yang sangat hebat, Kitinggil pun berhasil dikalahkan. Ia tak mampu menandingi kesaktian dari Raja Jin Werdinata. Hingga tibalah peperangan antara Raden Arya Wiralodra dan Raden Werdinata. Keduanya saling mengadu kesaktian dan kekuatan, sehingga pertarungan pun berlangsung selama 11 bulan. Namun setelah beberapa lama, pertarungan tersebut pun akhirnya dihentikan oleh Raja Jin lain yang bernama Kalacungkring. Pasalnya Raja Jin Kalacungkring takut jika pertarungan tersebut akhirnya melibatkan Kisidum. Kisidum yang merupakan salah satu leluhur dari Raden Wiralodra yang berasal dari kerajaan Pajajaran.
Kisidum memiliki kesaktian yang luar biasa dan mampu menghancurkan alam gaib dengan sekejap. Jika sampai Kisidum terlibat, maka kerajaan jin di sepanjang Sungai Cimanuk akan dihancurkan dan pertempuran kedua kekuatan besar pun akan terjadi hingga mengakibatkan kehancuran dua alam. Dengan demikian, untuk mencegah kehancuran dan menjaga kedamaian kedua alam tersebut, akhirnya perjanjian damai sepakat. Ki Tinggil dan Raden Arya Wiralodra pun meminta maaf, tidak izin terlebih dahulu sebelum membuka lahan. Setelah semuanya sepakat berdamai, keduanya pun saling menghormati dan menjaga wilayah kekuasaan masing-masing tanpa adanya saling gesekan di antara mereka. Namun, Raja Jin Werdinata mempunyai niat baik dengan bermaksud menjalin hubungan persaudaraan dengan Raden Arya Wiralodra. Akan tetapi niat tersebut disambut baik oleh Raden Arya Wiralodra, namun beliau tidak dapat menerima saudara yang tak seiman. Dengan alasan itu, akhirnya sang Raja Jin Pulau Mas bersedia untuk mengikuti ajaran dan kepercayaan Raden Arya Wiralodra dengan menjadi jin muslim. Hubungan di antara keduanya pun semakin terjalin baik, hingga akhirnya mereka bergotong royong membangun sebuah kerajaan. Pembangunan kerajaan tersebut melibatkan tenaga dari jin suruhan Raja Jin Werdinata. Pembangunan tersebut memakan waktu sekitar 3 bulan lamanya. Setelah kerajaan tersebut jadi, Raden Arya Wiralodra diangkat menjadi pemimpin sekaligus penguasa pertama di wilayah tersebut. Hingga kini wilayah tersebut bernama Kabupaten Indramayu. Masyarakat jin kerajaan Pulau Mas dan rakyat Raden Arya Wiralodra pun hidup rukun dan berdampingan satu sama lain. Raja Jin dan penghuni kerajaan Pulau Mas berjanji tidak akan mengganggu dan membantu para masyarakat, khususnya rakyat dan keturunan Raden Arya Wiralodra di berbagai hal, terutama dalam hal ekonomi. Kerajaan Pulau Mas memang menyimpan harta dan menjadi gudang harta karun terbesar, khususnya emas di sekitaran wilayah tersebut. Akan tetapi, seiring perkembangan zaman, bantuan tersebut mulai bergeser. Maknanya banyak orang-orang yang menginginkan kekayaan dengan jalan pintas dengan mengunjungi kerajaan gaib Pulau Mas. Mereka melakukan ritual-ritual khusus demi tercapainya tujuan mereka. Namun kabarnya bantuan tersebut tidak gratis. Para jin penghuni kerajaan Pulau Mas akan membantu dengan syarat orang tersebut bersedia menjadi budak kerajaan Pulau Mas hingga kiamat. Konon menurut Zurkunsi, bantuan itu bukanlah berasal dari Raja Jin Pulau Mas Werdinata, namun ulah dari para jin penghuni kerajaan Pulau Mas yang berperilaku buruk. Itulah kisah menarik tentang kerajaan gaib Pulau Mas hingga pertarungan Raja Jin Sakti dan Raden Arya Wiralodra.